Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan, nama saya Isra, selaku mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, tujuan membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pedagogik dengan judul tujuan, batasan, dan kemungkinan pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa tujuan, batasan, dan kemungkinan pendidikan itu sendiri. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan materinya, yaitu bagian A, tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena di belahan bumi manapun yang terdapat adanya kehidupan, pasti akan terjadi proses pendidikan, sehingga pendidikan itu sendiri tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita. Adapun pengertian dari pendidikan yang sudah kita ketahui adalah usaha membimbing anak yang belum dewasa menjadi dewasa. Tujuan merupakan faktor utama yang hendak dituju. Bisa disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan adalah kedewasaan. Seseorang dikatakan telah mencapai kedewasaan apabila ia telah mampu bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan kaidah agama serta norma yang berlaku di masyarakat. Tujuan pendidikan dalam arti sempit adalah bimbingan yang diberikan orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Maknanya, tujuan pendidikan adalah arah bagi seluruh kegiatan pendidikan, sedangkan tujuan pendidikan dalam arti luas yaitu usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya sepanjang hayat. Berdasarkan ruang lingkup luas dan sempitnya tujuan yang dicapai, Legi Feitz mengemukakan bahwa jenis-jenis tujuan pendidikan adalah: yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan akhir yang akan dicapai oleh seseorang melalui pendidikan. Dengan demikian, apabila tujuan pendidikan adalah kedewasaan, maka semua kegiatan pendidikan harus dituju pada kedewasaan agar tujuan umum pendidikan itu dapat tercapai. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus merupakan pengkhususan dari tujuan umum. Kita tahu bahwa tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan. Kedewasaan di sini masih general sifatnya. Banyak faktor yang membentuk kedewasaan, sehingga dapat dikatakan tujuan khusus dari pendidikan yang mencakup segi-segi tertentu. Pengkhususan tujuan ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu, misalnya disesuaikan dengan cita-cita pembangunan suatu masyarakat atau bangsa, tugas suatu badan atau lembaga pendidikan, bakat dan kemampuan anak didik, kesanggupan yang ada pada pendidik, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Ketiga, tujuan insidental dan sewaktu. Tujuan ini disebut tujuan seketika atau insidental karena tujuan ini timbul secara kebetulan, secara mendadak, dan hanya bersifat sesaat. Tujuan seketika ini meskipun hanya sesaat, namun ikut andil dalam pencapaian tujuan selanjutnya melalui tujuan-tujuan insidental seperti ini akan diperoleh pengetahuan dan pengalaman langsung yang erat hubungannya dengan kehidupan di masa yang akan datang. Yang keempat, tujuan sementara. Tujuan sementara ini tujuan yang terdapat dalam langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum yang merupakan pijakan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, tujuan sementara adalah tujuan pendidikan yang dicapai seseorang pada setiap fase perkembangannya.
Misalnya saat seseorang anak diajarkan untuk dapat berjalan, ia harus mengalami beberapa tahapan dari merangkak, berdiri, berjalan terpatah-patah sampai akhirnya dia bisa berjalan. Inilah yang disebut dengan tujuan sementara. Yang kelima, tujuan tak lengkap. Tujuan tak lengkap adalah tujuan yang hanya membahas tentang salah satu aspek pendidikan. Tujuan ini erat hubungannya dengan aspek-aspek pendidikan yang akan membentuk aspek-aspek kepribadian manusia, seperti misalnya aspek-aspek pendidikan yaitu kecerdasan, moral, sosial, keagamaan, estetika, dan sebagainya. Yang keenam, tujuan intermedier atau perantara. Tujuan perantara ini merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Misalnya saja seseorang yang bersekolah tujuannya akhirnya adalah lulus. Ketika naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 dan dari kelas 2 ke kelas 3, itu merupakan tujuan intermedier atau tujuan perantara. Nah, keenam tujuan ini menurut Legifel intinya dapat disederhanakan menjadi satu macam saja, yaitu tujuan umum, di mana kelima tujuan yang lainnya diarahkan untuk pencapaian tujuan umum pendidikan, yaitu terbentuknya kehidupan sebagai insan kamil, satu kehidupan di mana ketiga inti hakikat manusia baik sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk susila religius dapat terwujud secara harmonis. Bagian B, batas-batas kemungkinan pendidikan. Di sini kita akan mengetahui batas-batas pendidikan. Yang pertama yaitu batas-batas pendidikan pada peserta didik. Peserta didik sebagai manusia dapat memiliki perbedaan dalam kemampuan, bakat, minat, motivasi, watak, ketahanan, semangat, dan sebagainya. Kedua, batas-batas pendidikan pada pendidik. Sebagai manusia biasa, pendidik memiliki keterbatasan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah keterbatasan itu dapat ditolerir atau tidak. Keterbatasan yang dapat ditolerir ialah apabila keterbatasan itu menyebabkan tidak dapat terwujudnya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Misalnya, pendidik yang sangat ditakuti oleh peserta didik sehingga tidak mungkin peserta didik datang berhadapan dengannya. Pendidik yang tidak tahu apa yang akan menjadi isi interaksi dengan peserta didik akan menjadikan kekosongan dan kebingungan dalam interaksi. Serta pendidik yang bermoral termasuk yang tidak dapat ditolerir karena pendidikan pada dasarnya adalah usaha yang dilandasi moral. Ketiga, batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Lingkungan dan sarana pendidikan ini merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas dan berlangsungnya usaha. Ada 6 prinsip yang melandasi kepemimpinan manusia akan dapat dididik, yaitu yang pertama, prinsip potensialitas, prinsip dinamika, prinsip individualitas, prinsip sosialitas, prinsip moralitas, prinsip keberagamaan dan religiositas. Dan C, keharusan dan kemungkinan pendidikan. Keharusan mendidik anak telah disebut-sebut, misalnya karena anak pada saat lahir dalam keadaan tidak berdaya, anak tidak langsung dewasa, sehingga anak memerlukan perhatian dan bantuan orang lain. Seharusnya keharusan manusia untuk mendapatkan pendidikan dapat kita simak sebagai berikut. Yang pertama, anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia lahir tidak mungkin langsung dewasa. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu yang berdiri sendiri. Manusia sebagai makhluk yang dapat bertanggung jawab. Sifat manusia dan kemungkinan terjadinya pendidikan. Selanjutnya, kemungkinan dididik. Persoalan ini adalah kemungkinan dididik. Persoalan yang diajukan karena adanya berbagai pendapat tentang pendidikan. Misalnya, ada pendapat tentang perkembangan manusia bahwa kedewasaan semata-mata merupakan hasil dari proses alami yang berlangsung selaras dengan hukum alam.
eh, keharusan dan kemungkinan pendidikan. Kemungkinan dan keharusan pendidikan adalah hal-hal yang menyebabkan dimungkinkan dan diharuskannya pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Anak manusia telah diakui oleh para ahli berbagai pakar disiplin ilmu yang berbeda memiliki potensi untuk kemungkinan dididik dan bahkan menjadikannya harus dididik. Umpamanya filsafat. Filsafat menilai manusia sebagai homo sapien, makhluk yang memiliki akal. Karenanya dia mungkin dan harus dididik agar dapat berkembang ke arah yang diinginkan. Sosiologi pakar. Sosiologi menganggap manusia sebagai homo sapiens, yakni makhluk yang punya keinginan untuk hidup bersama. Psikologi. Dalam pandangan psikologi bahwa manusia bukan hanya terdiri bentuk lahir dengan pasca inderanya saja, tapi juga memiliki aspek psikis dengan berbagai dimensinya seperti emosi, inteligensi, kognisi, imajinasi, daya khayal, dan lain-lain. Yang semua itu memungkinkan dan mengharuskan manusia untuk dididik sehingga dapat berkembang menjadi manusia yang sempurna, bukan hanya aspek fisik tapi juga aspek psikisnya. Selanjutnya, antropologi. Dalam pandangan antropologi, manusia adalah makhluk yang berbudaya karena manusia mempunyai akal dan rasa keingintahuan dan punya kemampuan fisik untuk mengembangkannya. Potensi akal dan keingintahuan serta kemampuan untuk mengembangkan ini adalah potensi yang menyebabkan manusia mungkin dan harus dididik sehingga budaya manusia terus berkembang ke arah kesempurnaan. Selanjutnya, psikologi agama. Psikologi agama. Dalam pandangan psikologi agama, manusia adalah human, religius atau makhluk yang memiliki potensi beragama. Potensi ini dapat menjadi dasar bagi dimungkinkannya manusia dididik dan adalah merupakan suatu keharusan untuk mendidiknya agar menjadi manusia yang beragama secara benar. Terakhir, agama Islam. Sebagai sebuah agama yang universal, Islam memandang manusia atau anak sebagai makhluk yang memiliki 3 unsur pokok, yaitu tubuh, hayat, dan jiwa. Tubuh bersifat materi, tidak kekal dan dapat hancur. Hayat yang berarti hidup akan hancur bersama dengan datangnya kematian. Sedangkan jiwa bersifat kekal, berbeda dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Mereka mempunyai jiwa tapi eksistensi jiwa di sini terikat dengan tubuh yang bersifat materi. Karenanya, jika makhluk yang bersangkutan mati, jiwanya pun ikut hancur. Karena jiwa yang dimaksud di sini oleh sebagian kalangan filsafat Islam adalah hayat yang bersifat hidup. Manusia dipandang dalam Islam sebagai makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Demikian isi presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.